ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla belajar kembali. Belum kenal ini ya. Lewat datang. Abu Hur ini Desahab, desahab. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, hadirin rahmatullah azza wa jalla, nikmat ini marilah kita manfaatkan sebaiknya atau sebaik mungkin. Jangan sampai ada waktu kita yang terbuang sia-sia, terutama maghrib dan isya. Sebab maghrib isya ini kita bisa menunggu setelah maghrib, bisa sholat apa? Isya. Baik, salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, kembali di dalam faidah dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah mengambil satu faidah pada malam Selasa. Apa faidah malam Selasa? Abu Ajud, Abdullah baginya kah? Hendaklah jenazah disegerakan penyelenggaraannya. Tidak sampai berlama-lama, ya, menginap bermalam-malam, jangan, segera. Baik, sekarang akan kita ambil babu qaulil mayyiti wa huwa, atau babu man shaffa shaffain aw thalathatan 'ala al-janazati khalfal imam. Bab berbaris di belakang imam, 2 saf atau 3 saf ketika sholat janazah. Mahal, jelas? Apa kita ini? Berbaris di belakang imam ketika sholat janazah, 2 saf, 2 baris. Berarti kalau 2 baris, 3 bersama imam. Kalau 3 baris menjadi apa? 4. Qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad al-Basri, an Abi Awanah, dari Abu Awanah,
An Qatadah, dari Qatadah ibn Di'amah as-Sudusi al-Basri. An Ata, dari Ata ibn Abi Rabah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ahim, siapa Jabir bin Abdullah? Jelas. Keterangan lebih lanjut. Jazuli. Mami Ajo. Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Barakallahu fiik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan Najashi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Najashi. Salat apa? Salat sebab Najasyi tidak meninggal di Madinah, meninggal di mana? Ethiopia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gaib. Jenazahnya tidak ada. Dan ingat waktu Nabi salat jenazah, salat gaib ini di mana dia salat? Hamdi. Hah? Di tanah lapang, bukan di dalam Padahal jenazahnya enggak ada, apalagi ada. Maka disebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat jenazah di masjid kecuali sekali atau dua kali. Karena ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla 'alal janazati fil masjidi falaysa lahu syai'. Siapa yang salat janazah di masjid tidak dapat pahala. Jelas? Aci, jelas apa tidak? Tidak dapat apa? Pahala. Enggak, kasihan batur pungkangnya. Ini rahmu pahala. Oke, tadah nami. La ilaha illallah. Kenapa? Tidak ada lapangannya. Tapi ingat, bukan tidak dapat pahala sholat, tidak dapat pahala tempat. Tidak dapat apa? Jadi yang sholatnya bukan di masjid, 2 kali lipat. Kalau yang sholatnya di masjid hanya dapat pahala sholat saja, tidak dapat pahala keutamaan tempat. Nggak dapat juga pahala mempraktekkan sunnah sholat pakai sandal. Nggak dapat kan? Maka inilah hebatnya sunnah itu para jemaah. Satu sunnah menarik kita kepada sunnah yang lainnya. Ya. Mematikan sunnah membawa kita mematikan sunnah yang lainnya. Belum menoleh mesin kota salat jenazah mau itu bersandal, bempura nita. Tapi ingat, bukan berarti tidak boleh salat jenazah di masjid. Tidak boleh, cuma tidak dapat keutamaan. 2 keutamaan. Tempat, kemudian pakai apa? Sandal. Karena Nabi SAW bersabda, sallu fi ni'alikum, salatlah kalian menggunakan sandal-sandal kalian, fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim, sebab orang-orang Yahudi itu tidak mau kalau ibadah itu pakai sandal, maka kita menyelisihinya. Di sini Nabi SAW menyolati siapa?
Najasyi. Jenazahnya ada, tapi ternyata dia sholat di mana? Di lapangan. Fakuntu fi shaffi tsani aw tsalits. Jabir berkata, aku berada di saf kedua atau saf ketiga. Dengan demikian para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya as-sufuf dalam salat jenazah berbeda halnya dengan saf ketika salat biasa. Salat biasa tidak boleh membuat saf di belakang, kecuali saf di depannya sempurna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala tasufun kama tasuful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Allah? Bagaimana? Yutimmuna saffal awwal, disempurnakan dulu saf pertama baru buat yang di belakang. Itu saf apa? Malaikat. Tapi dalam salat jenazah, kalau kurang 3 jadikan 3. Jelas sahib? Alhamdulillah. Pesahab jelas? Hah? Alhamdulillah. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kenapa dinamakan suratul Ankabut? Kenapa dinamakan suratul Ankabut? Haji Nu'man terang haji. Keruan jawaban no. Om Ci, la ilaha illallah. Mintom. Pak Guru Mahmud. Hah? Iya, dia kenapa? Jelas laba-laba, lagu ya kumbe na laba-laba ini meleng tenau na. Hakun. Ahsanta. Orang yang berbuat syirik bergantung kepada selain Allah, walikah, apa saja selain Allah, di sana tempatnya bergantung, bukan bergantung kepada Allah, seperti orang bergantung pada sarang laba-laba. Tidak ada kekuatan sama sekali, karena dia rumah yang paling apa? Paling lemah. Jelas Pak Guru Mahmud? Nah, jadi bukan laba-labanya yang kita inginkan. Baik, sekarang kita lanjut faedah surat apa? Rum. Surat Ar-Rum. Baik. Ar-Rum, Romawi. Ina Rum berarti ina Romawi. No, ndak ke. Saya rana ina Rum. Romawi. Surat Rum surah Makkiyah. Surat turun sebelum Nabi hijrah. Ayatnya hanya 60 ayat saja, situna ayat. Kenapa dinamakan Suratul Rum? Dinamakan dia Suratul Rum karena Allah membuka surat ini dengan menyebutkan kemenangan Romawi. Menyebutkan apa? Kemenangan Romawi di masa yang akan datang. Dan ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berita gaib. Kalau katakan alif lam mim ghulibatir rum, menanglah Romawi.
Jadi para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Rum ini berperang dengan kaum musyrikin. Romawi, Nasrani, lebih dekat kepada Islam. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini alif lam mim ghulibatir Rum. Menang Romawi. Di mana tempatnya ini para jamaah? Ini di daerah di Palestina ini. Fi adnal ar, bumi paling rendah. Di bumi paling rendah itu ada tempatnya di sana. Ya, kalau kita ke Palestina pasti kita lewat sana. Tapi itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, inilah dinamakan dia suratul Rum. Allah membukanya dengan menyebutkan Roma atau menyebutkan kemenangan Romawi di masa yang akan datang, diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu sebelum peristiwanya terjadi. Ini tanda dari tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini Nabi memberitakan perkara yang gaib. Dan tentu Nabi tidak berbicara kecuali dengan apa? Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia faedah yang kedua. Masuk kita ke pembahasan kita pada malam hari ini, keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasaisul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terakhir kita menjelaskan Nabi telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla 2 surat yang tidak pernah diturun, atau 2 ayat begitu. 2 ayat yang tidak pernah diturunkan sama sekali pada nabi-nabi sebelumnya. Yaitu apa? Diberikan Nabi alaihi salatu wassalam akhir suratul Baqarah, yaitu apa? Amanar Rasul sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini terakhir yang sudah kita ambil dari keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Akan kita ambil sekarang para jamaah keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisihi, di antara keistimewaan Nabi alaihi salatu wassalam, umumu da'watihi lin-nasi kaffah. Menyeluruhnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia, Arab maupun luar Arab, hitam maupun putih, bahkan jin apalagi manusia. Ini tidak diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya. Tidak ada. Nabi sebelumnya tidak ada. Setiap nabi hanya dikirim kepada kaumnya semata. Adapun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikirim kepada seluruh manusia. Bahkan jin yang bukan dari jenis manusia. 1. Wa annahu aktsarul anbiya'i tabi'an. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Lain arak loian dengan nabi enta sinurutia. Wa annahu utiyal kitab. 3. Dia diberikan kitab. Wa huwa ummi.
padahal dia buta huruf. Tidak membaca, tidak menulis. Coba lihat para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Orang yang dikasih kitab tetapi tidak mengamalkannya, dinamakan dia oleh Allah Azza wa Jalla atau diberikan perumpamaan oleh Allah Azza wa Jalla apa? Kamathalil himar. Seperti keledai. Yahmilu asfara, mikul, tidak faham, tidak mengamalkannya. Maka itu suatu celah. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pujian, dia itu ummi. Dia apa? Ummi, buta huruf istimewa. Baik, ini akan kita ambil para jamaah keistimewaan beliau. Jadi dakwahnya, ajakannya kepada semua manusia termasuk jin. Kemudian dia nabi yang paling banyak pengikutnya. Kemudian dia nabi yang diberikan kitab padahal dia apa? Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Taib. Nabi Nuh diutus kepada siapa? Kaumnya. Nabi Hud diutus kepada apa? Ad. Diutus kepada apa? Ad. Kaum Ad. Nabi Saleh diutus kepada Thamud. Saleh kepada apa? Thamud. Ya. Nabi Lut. Nabi Asa Lut diutus kepada apa? Kaumnya. Nabi Allah Syuaib diutus kepada Madian. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa diutus kepada siapa? Bani Israel. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel ke, Arab ke, Afrika ke. Buktinya sahabat ada yang Afrika? Siapa? Bilal. Ada yang dari Persia? Ada. Siapa? Salman. Ada dari Roma? Ada. Jangan Roma Irama. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Ada dari Roma Irama kan. Salah doang aja. Ini hanya siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Allah dalam dua ayat. Yang pertama, suratul A'raf ayat 158. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Kemudian dalam suratul Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus, tidaklah engkau diutus melainkan rahmat kepada alamin, seluruh alam semesta. Kemudian dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami utus engkau kepada seluruh manusia. Nas. Baik, saya mau jinnya sekarang. Jinnya bisa dilihat di dalam suratu Al-Ahqaf 2931. Surat apa? Al-Ahqaf. Ayat 29 paling jelas. Ya, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinn yastami'una al-Qur'an.
kami bawa kepadamu ya Muhammad sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Diterangkan dalam surat jin ayat pertama. Allah Azza wa Jalla terangkan pada suratul jin ayat pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin mendengarkan Al-Quran. Allah yang giring dia. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kita dengar Quran ini menakjubkan, sangat indah. Nah, lihat, ketika jin itu mendengar Al-Quran waktu Nabi sholat, falamma hadaruhu qalu ansitu, katanya. Begitu dia dekat Nabi SAW, Nabi baca, apa kata jin? Ansitu, dengar. Diam dan dengar. Nah, maka oleh karena itu jangan sampai kita ini kalah sama jin para jamaah. Nabi baca Quran, jinnya diam dengar. Kita baca Quran goyo sepertandingan kita. Ya, janganlah. Jin itu dengar Quran, ya, falamma hadaru qala ansitu, diam. Ya. Karena itu dia para jamaah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Quran dibacakan, dengar, diam. Itu sebabnya ini dalil yang sangat kuat. Ketika imam jahar suaranya baca Al-Quran, cukup apa? Dengar saja sudah. Dengar. Baik. Ini dalil menunjukkan Allah kirim Nabi kita SAW kepada apa? Jin. Baik. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam Sahih Muslim, kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah. Dahulu setiap nabi itu dikirim kepada kaumnya masing-masing. Adam kepada anaknya, Nuh kepada kaumnya, Nabi Musa kepada kaumnya, Nabi Isa kepada kaumnya, Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Maka selalu dikatakan liqaumihi. Kalau Nabi enggak pernah dikatakan liqaumihi. Ya, Nabi SAW mengatakan ilan nas. Tidak ada mengatakan liqaumihi. Baik. Dahulu setiap nabi diutus kepada kaumnya saja. Wa bu'itsu ila kulli ahmara wa aswada. Adapun aku diutus oleh Allah kepada setiap yang berwarna merah maupun berwarna hitam. Na bedang ke aku jadi nabina. Na putih ke aku jadi nabina. Aku yang menyampaikan kepada mereka berita tentang Islam. Nah, dari sini para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, diterangkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah bumi ini semuanya. Innallaha zawaliyal ard. Ya, kalau kita ibaratkan mungkin seperti market. Ya, misalkan Lombok ini para jamaah dibuatkan dia ya peta. Ya, 3 dimensi. Semuanya dikumpulkan di sana. Buik selapuna bayan buik tempo. No, telong-elong buik tempo. Sana lagi bangko-bangko buik tempo. Buik selapu senggigi buik tempo. Nah, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah masyariqaha wa magharibaha. Dari ujung timur sampai ujung barat. Ini bukan zaman ada pulau, ini apa peta begitu. Allah yang perlihatkan nabinya, dipendekkan semuanya, diperlihatkan zawa, diperlihatkan semuanya bumi ini oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan ya bahwasanya Islam akan masuk, akan sampai
di mana yang aku lihat dari bumi itu. Siapa nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada pada nabi-nabi yang lain, enggak ada. Baik. Satu. Yang kedua, Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak apa? Pengikutnya. Dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah." Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutku hari kiamat. Yang kedua siapa? Nabi Musa. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tazawwaju al-walud al-wadud." Wahai umatku, laki-laki umatku, nikahi wanita yang walud, banyak anak. Wadud, ya, pintar mencari hati suami. Kenapa disuruh nikahi yang banyak anak? Karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akulah Nabi yang paling banyak pengikut hari kiamat. Bayangkan, 70.000 akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Perhatikan ini, bilangan ini. Berapa? 70.000. Setiap 1.000 akan membawa 70.000 lagi. Berarti pira kenana? 70.000 kali iya. Kah. Itu ingat, yang 70.000 ini masuk surga tanpa hisab. Belum kita yang berbicara yang masuk surga pakai hisab. Maka itu sebabnya umat Nabi Muhammad SAW, thulutsai ahlil jannah, 2/3 penduduk itu yang masuk surga. Netulak ngerekangnya si taman neraka no seloyan no. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita ndak itu yang masuk neraka tuh para jamaah. Baik. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga, lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma suddiqtu. Tidak ada satupun nabi sebelumku yang dipercayai, yang diimani oleh kaumnya sehebat aku. Inna minal anbiya man lam yusaddiqhu min ummati illa rajulun wahid. Sebab nabi-nabi sebelumnya ada yang punya pengikut hanya satu orang. Kalau nabi berapa? Tak tahu kita berapa sudah ini. Berapa yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, keistimewaan yang Allah azza wa jalla berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tidak diberikan kepada nabi siapapun. Maka benar-benar Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah rasul yang paling apa? Mulia. Maka lihat derajatnya di sisi Allah, derajat yang paling tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan apa? Wasilah yang kita baca selesai azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil. Ya Allah, berikan Nabi Muhammad itu wasilah. Apa itu wasilah? Posisi di dalam surga yang tidak ada yang pantas untuk mendudukinya kecuali ada satu hamba. Aku berharap aku itu. Maka disebutkan dalam asma wa sifat oleh para sahabat, kelak hari kiamat di dalam surga Allah azza wa jalla mendudukkan Nabi di arasnya. Wajib kita imani, layak dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah iman bil yaumil akhir.
Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menduduki posisi itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang pertama pada kesempatan malam hari ini. Keistimewaan berikutnya para hadirin, yang khusus untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Masyaallah. Nabi kita alaihi salatu wassalam, dosa yang telah lalu dan akan datang sudah dimaafkan. Yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan. La ilaha illallah. Ini tegas Allah sebutkan di dalam suratul Fatah ayat 1 sampai 2. Yang ayat intinya ayat yang kedua, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dengannya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni engkau ya Muhammad dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maka Ibnu Katsir mengatakan ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh siapapun kata beliau. Hanya untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi kita manusia yang paling sempurna secara mutlak. Maka nabi kita kelak hari kiamat sayyidu waladi Adam, penghulunya anak Adam. Maka di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sholat malam sampai kakinya apa? Bengkak. Ini. Betisnya para jemaah, saking lelahnya berdiri. Gak coba kalau mendosa mutang umit ada betis dah. Bebuak pendek. Ya, bebuak. Ini betis Nabi bengkak benar nih para jamaah. Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Kenapa engkau lakukan ini padahal Allah telah mengampuni apa? Dosamu yang sudah berlalu dan dosamu yang akan datang. Nah, maka dari sini para ulama kita mengatakan, apakah Nabi bersalah? Bersalah, tetapi Nabi sudah ampuni. Nah, itu dia. Salah, tetapi diampuni. Dan tentu hamba yang bersalah dan diampuni, minta ampun dan diampuni, itu jauh lebih mulia ketimbang yang tidak salah. Ya. Maka itu sebabnya Rasulullah SAW sangat banyak apa? Istighfar. Tapi ingat, ya, begitu salah langsung ditegur. Begitu salah langsung ditegur. Bukan tidak salah sama sekali. Allah punya cara, ya. Tetapi jangan sampai orang mengatakan bahwasanya Nabi dikatakan salah katanya. Iya, ini dalil ya menyebutkan Allah telah mengampuni dosa. Namanya mengampuni, ada dosa apa enggak ada? Hah? Nah, tapi diampuni. Dan ingat, itu segi kemanusiaannya. Kalau sisi menyampaikan wahyu tidak salah sama sekali. Menyampaikan agama tidak salah sama sekali. Maka lihat, Nabi SAW kadang mendoakan sahabat itu jelek. Lalu apa kata Nabi? Ya Allah, Nabi berdoa, siapa yang aku cela tanpa hak atau aku doakan dia tanpa hak, jadikanlah doaku itu tanpa hak itu sebagai penghapus dosanya orang itu. Jadi Nabi SAW dalam urusan wahyu menyampaikan agama tidak salah sama sekali. Tapi sebagai manusia, innama ana basyarun, iya terjadi tetapi sudah dimaafkan.
Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah pernah ada sahabat yang maju perutnya dipukul sama Nabi? Hah? Langsung sahabatnya mengatakan, aku enggak ridho ya Rasulullah, katanya. Terus apa maumu? Aku harus pukul juga perutmu, katanya. Ayo buka, katanya. Dibuka perutnya Nabi, bukan dipukul oleh sahabatnya, langsung dicium. Subhanallah. Baik. Nah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di sini apa? Afala akunu 'abdan syakura. Apa aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosanya yang sudah lalu dimaafkan, dosanya yang akan datang sudah dimaafkan. Tapi ternyata ibadahnya sampai apa? Sampai mati. Maka jangan sampai ada yang namatin sholat padahal nggak ada jaminannya. Ini yang sudah ada jaminannya, mati, sampai mati ingat sholat. Lihat pesan terakhir, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Sholat. Ingat budak-budak kalian, hamba-hamba sahaya kalian. Maka lihat Nabi SAW paling senang itu sholat, paling senang. Ya, maka lama Nabi SAW kalau sholat. Ya, baik. Ini keistimewaan yang kedua. Yang berikutnya, Anna Allah Azza wa Jalla a'tahu nahral kautsar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan nabi kita sungai namanya apa? Al-Kautsar. Ingat, beda loh dengan telaga. Kalau telaga di mana tempatnya? Padang mahsyar. Kalau ini di mana? Di surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepada beliau surat Al-Kautsar? Atadruna mal kautsar? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tahukah kalian apa itu kautsar? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang paling tahu ya Rasulullah. Nabi menjawab, nahrun, sungai. Wa'adanihi Rabbi Azza wa Jalla, yang Allah janjikan bagiku di mana? Di surga. Alaihi khairun katsir, punya kebaikan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, akan didatangi oleh umatku hari kiamat. Ingat, cabang dari sungai surga itu di mana? Padang mahsyar. Yang namanya apa? Telaga. Sebab airnya diambil dari mana? Surga. Pakai apa diambil ihsan? Pakai pancuran. Dia ke selang. Pancuran. Apa pancurannya? Piartono. Hah? Emas dan merah. Ande ke pipa. Apa betul cara lain apa? Ampel letak. Ya. Aniyatu adadun nujum. Riwayat ini mengatakan di sungai itu pun punya bejana. Bejananya sejumlah bintang yang ada di langit. Baik. Nah, diterangkan lebih jelas lagi dalam Sahih Bukhari. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bainama ana asiru fil jannah, ketika aku jalan di surga, idza ana binahrin, tiba-tiba aku melewati sungai, hafatahu, pinggiran-pinggirannya, qibabud durril mujawwaf, ada tenda-tenda yang terbuat dari mutiara yang berlubang.
mutiara yang Serin koko niki tenda kemah terbuat dari mutiara yang berlubang di dalamnya. Tenda, namanya tenda punya lubang apa tidak? Punya. Qultu, Nabi tanya, "Ma hadza ya Jibril?" Tenda apa ini katanya? Apa ini ya Jibril? Sungai apa ini? Hadzal kautsar. Inilah dia kautsar itu yang Allah berikan kepadamu. Fa idza tinuhu, begitu saya periksa tanahnya itu adalah miskun azfar, kasturi yang sangat wangi. Khusus untuk siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabi yang lain. Kemudian keistimewaan berikutnya. Anna Allah amaddahu bil malaikati fi ghazawatihi. Sesungguhnya di antara keistimewaan Nabi, Allah berikan Nabi kita bantuan para malaikat waktu perang. Jadi Nabi kalau perang bersama apa? Dikirim pasukan oleh Allah pakai malaikat. Ndara kadang-kadang ngadu bebadong. Jadi ya rapat malaikat lah ngadu bebadong. Ya, lihat itu waktu perang Uhud, luka Nabi apa tidak? Mbeke ilmu kebal no. Saya kerentangan pilih balik. Giginya patah, kepalanya sobek sampai Nabi kesal, marah. Kaifa yuflihu qaumun wa qad syajjau nabiyahum? Bagaimana mungkin beruntung orang-orang yang telah melukai nabinya? Tulah manu ya pada. Langsung Allah mengatakan, enggak ada urusanmu tulah manu itu ya Muhammad. Aku yang punya urusan itu. Lamun tenda coba-coba nih tuan ye ini kan. La ilaha illallah. Ini Nabi ini para jamaah. Nomor sayyid jamaah ini jamaah asli. Langsung Allah mengatakan apa? Laisa laka minal amri syai'. Enggak ada urusanmu itu. Untung atau tidak, buntung atau untung. Urusanku itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu perang Nabi kita dibantu oleh Allah dengan apa? Malaikat. Contoh waktu perang Badar. Perang apa? Badar. Tapi nggak ada hubungannya salawat Badar, nggak ada. Ya. Apa kata Allah? Ayat 124. Sebelumnya, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Allah telah menangkan kalian waktu perang Badar. Saat itu kalian hina. 300-an orang. Fattaqullah. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Idz taqulu lil mu'minin. Ketika engkau berkata kepada orang beriman, alay yakfiyakum an yumiddakum rabbukum. Tidakkah cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat? Sahabat 315 atau 14 atau 16. Malaikat berapa? 3.000. Ya, bala in tasbiru. Kalau kalian sabar kata Allah, bertakwa lagi, ya cukup min fawrihim, akan ditambah lagi berapa? Bi khamsati alaf, 5.000. Nah lihat, dalam Sahih Muslim diterangkan ayat ini para jamaah. Ibnu Abbas menceritakan ketika seorang kaum muslimin sedang saling angkatkan pedang,
Kok kaum muslimin mendengar apa? Mendengar suara cambuk, TPR. Wasautul faris, ada suara penunggang kuda. Pada sementara penunggang kuda satu orang atau dua orang saat itu para jemaah. Ini kok banyak sekali suara penunggang kuda yang dia pukulkan apa kudanya. Yaqul aqdim khayzun, maju. Fanadhara ilal musyriki amamahu fakharra mustalqiyan. Begitu ngelihat musyrikin di depannya, kok musyriknya sudah hebat jatuh belum dipukul. Begitu dilihat musyrikin yang jatuhnya apa? Qad khutima anfuhu. Ternyata hidungnya sudah keinjak. Wa syaqqa wajhuhu kadarbatis saut. Mukanya sudah sobek bekas pukulan elong pajar itu loh. Pukulan pecut. Datang seorang Ansar melapor ke Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Sadaqta, benar itu. Dzalika min madadis sama'its tsalitsah. Itu malaikat diturunkan sebagai bantuan dari langit ketiga. Masya Allah. Riwayat yang lain, tadi dipukul oleh malaikat pakai apa? Cemeti. Riwayat yang lain dalam Mustadrakul Hakim dikatakan oleh Abu Umamah. Abu Umamah berkata bapakku, hai nak, waktu perang Badar aku melihat kita itu hanya ngangkat pedang di kepala orang musyrik, belum diayunkan kok kepalanya sudah terbang. Neneman nyamau. Ya, fayaqa'u ra'sahu an jasadi qabla an yasila ilaihi. Kok kepalanya sudah terbang padahal pedangnya belum kena. Maka lihat di saat itu para jamaah, si setan, jin yang mendorong orang-orang musyrikin melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ngelihat pertempuran, setannya lari. Inni ara ma la taron. Jelo ini jangan. Arak pepagi tak aku di depan kita yang. Aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Lari jinnya para jemaah. Dia yang mendorong orang-orang musyrikin untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jamaah, hebatnya ya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi'. Rafi' ini termasuk orang yang ikut perang Badar. Dia berkata, datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ma ta'uddun ahla badrin fikum? Bagaimana anggapan kalian tentang yang ikut perang Badar? Yang berapa? 315 atau 16 itu. Dijawab oleh Nabi SAW, min afdalil muslimin, kaum muslimin yang paling afdal. Ingat para jamaah, yang ikut perang Badar itu Allah sudah maafkan dosanya. Allah sudah. Kenapa? Ini perang pertama dalam sejarah ini. Nabi mengatakan min afdalil muslimin, kaum muslimin yang paling afdal. Wa kadzalika, Jibril langsung mengatakan, demikian juga di kalangan kami malaikat, kata Jibril, malaikat yang paling mulia itu yang ikut perang Badar. Ini khusus untuk siapa ini dikasih bantuan dengan malaikat? Khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, nanti kita lanjutkan para jamaah. Wassallallahu wasallam baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan demikian kepada jamaah semakin cinta kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, semakin kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu baru kita tanya jawab.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Pesahab. Kullahu diqqahu wa jillahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Apa maksudnya? Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun yang besar. Ya, sirrahu wa alaniyatahu, yang nampak maupun tersembunyi. Wallahu taala ala wa alam. Kedua, apa? Ini mania nih, ulangin. Allah. Ulangin Allah. Depan aku dengan agol nih kah? Ya astagfirullah. Ulangin. Ayo wah. Hah? Baik. La ilaha illallah. Khuliqal insanu min ajal. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia itu senang tergesa-gesa. Di antaranya masalah azab, dia tantang na becat bedatang mah. Ya, saurikum ayati, aku akan perlihatkan kepada kalian ayatku. Ya, janjiku akan azab. Fala tasta'jilun. Ya, jangan kalian menyegerakannya. Jadi karena manusia punya sifat seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla katakan khuliqal insanu min ajal. Nah, merangkunda beketuan becat-becat no. Ya jamak ini ayat ini. Angka ada becat-becat, dua wah tahu ke? Beita. Benar ke lenaran insan lamun dinita. Hah? Apa? Pesahap. Ya, yaran pria ini no. Jadi insan itu kita. Lamun lolong kayu aran. Lamun sampi dina jaran. Jelas pesah? Wallahu taala ala wa alam. Baik, ya. Apa makna dari ayat kauniyah yang ada di alam semesta? Bintang, langit, bulan, bumi, lautan, gunung, itu namanya ayat kauniyah. Kedua, baik, kita katakan bahwasanya hukum asalnya umur no berombor nih. Cuma masalahnya kan tidak tahu berapa patokan dari Allah. Bahwa bapak lagi dengan no. Karena dia tahu ya artinya bau pelu angkat. Allah taala ala wa alam. Kalau kita berzikir dalam hati apa tetap dapat maaf dari Allah Azza wa Jalla. Namanya zikir itu hati dan lisan, baru dikatakan zikir yang bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam.
Selain Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi lain bisa bersalah? Kita katakan ya, bukan kita mengatakan berdosa, bisa berdosa. Ya. Dan andai kata bersalah pun kita katakan sudah di baik. Mana contohnya Nabi Musa membunuh, salah apa tidak? Tapi Allah maafkan. Allah apa? Maafkan. Dan lihat loh, kenapa para nabi itu semuanya mundur dari syafaat? Karena berbuat salah, dosa. Jangan dekati pohon, kata Allah terhadap Adam, engkau akan ya. Nah, masing-masing menyebutkan kesalahan. Waktu tidak bisa untuk berbicara di hadapan Allah. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa tidak disebutkan kesalahan. Ya. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa dimaksud dengan bangsa barang ribawi, bukan Romawi. Barang ribawi itu adalah dia yang merupakan tolak ukur barang itu riba atau tidak. Mana dia? Emas, perak. Dari mana taunya barang ribawi? Hanya dua. Yukal wa yuzan. Kalau barang itu ditimbang berarti itu barang ribawi. Kalau barang itu ditakar berarti barang riba. Takaran sekarung 2 karung ribawi. Segantang 2 gantang ribawi. Kalau timbangan segram 2 gram, sekilo 2 kilo. Itu namanya barang ribawi. Karena di sana yang bisa terjadi apa? Tukar menukar, kemudian lebih kurang. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, EP. Tadi terangkan bahwa Nabi kita tidak bisa baca tulis. Tapi kenapa malaikat Jibril itu menyuruh Nabi kita membaca? Baik. Kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca tulisan, tetapi dihafalkan. Dijadikan apa? Hafal. Maka lihat, aku nggak bisa baca, kami akan mudahkan engkau bisa membaca. Dan membaca bisa artinya menghafal. Maka apa? Qari'ul Quran disebut qari zaman dahulu artinya penghafal, bukan tukang baca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertama kita katakan Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Ya. Sekarang apakah Jibril tidak tahu Nabi SAW tidak bisa membaca? Kalau dia tahu ngapain disuruh membaca? Jelas? Allah yang ngajar dia baru dia bisa. Jibril itu malaikat, tidak tahu segalanya. Yang tahu segalanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi, Ahim. Nabi menyuruh kita menikahi wanita yang banyak anak dan yang pandai mencari hati suami. La ilaha illallah. Sementara ada ayat yang mengatakan janganlah anak-anakmu melalaikan kamu berzikir kepada Allah. Jadi kami melalui anak kau apalagi nak tarik beci niki. Beli kalau lima ngajar nangis cara menol. Jadi bau ke tanti ya beli lu adina ni beli. Apa nu anti na beli? Upaya nu na beli na SD lu na adina. La ilaha illallah. Tidak ada masalah, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Dakwah Nabi Muhammad menyeluruh kepada semua manusia bahkan jin. Saya tanyakan bagaimana agama nenek moyang kita di Lombok. Contoh di zaman Nabi Ibrahim. Pertama, ini kita katakan tidak ada urusan kita dengan nenek moyang. Yang diurus itu kita. Ya, tilka ummatun qad khalat. Dan kita tidak tahu ada apa tidak isinya. Kalau menurut sejarah tidak ada isinya bumi ini dulu. Ya, yang ada itu hanya Adam beserta apa? Anaknya baru berkembang. Sekarang ini lalu. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Pak Uci. Apakah makom Mahmud itu tidak menafikan
Maqaman mahmuda itu artinya syafa'ah. Syafa'ah. Al-wasilah itulah dia tempat di dalam surga. Wallahu taala ala wa alam. Apakah Islam itu mengenal simbol-simbol terlarang selain salib kaum Nasrani? Sebab di sini ada orang pada penampilan jenggot dan celana cingkrang. Beliau memakai topi dengan simbol capal orang sufi. Kita katakan bahwasanya simbol apapun yang berseberangan dengan Islam itu tidak diperkenankan. Wallahu taala ala wa alam. Apakah sebab yang membatalkan wudu? Pertama, buang angin. Yang kedua, keluar dari dua jalan, kencing maupun buang air besar. Yang ketiga, jima. Yang keempat, tidur yang lelap. Ini yang disepakati. Wallahu taala ala wa alam. Apakah azab kubur mengurangi atau menghapus dosa si mayit? Kita katakan tergantung dosanya. Kalau dosanya sedikit, tidak dimaafkan, otomatis itu mengurangi. Tapi kalau dosanya besar, itu adalah muqaddimah. Wallahu taala ala wa alam. Saya sedang sholat, bayi saya sering menangis menjerit-jerit. Apa hukumnya mempercepat sholat? Boleh. Karena Nabi sendiri waktu mendengar bayi menangis di masjid, Nabi ringankan sholatnya. Bukan dijadikan sholatnya lari, enggak. Ringan. Yang seharusnya tasbihnya 4 dikurangi menjadi 2. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Baca yang ditangkan. Yu'raful mujrimu bisimahum. Orang mujrim, orang-orang jahat dikenal dengan tanda mereka. Ya, dikenal dengan apa? Tanda mereka. Maka mereka ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Allah katakan ya fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ayat keberapa tadi? 41. Apa tanda yang ada pada orang jahat itu? Sawadul wujuh, mukanya hitam. Mukanya apa? Hitam. Wa zaraqatul uyun, matanya itu biru. Ya, matanya apa? Biru. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Asahan, Medan. Silakan dari Medan. Nah, saya mau bertanya Pak Ustaz. Kalau kita membeli emas, selang beberapa tahun kemudian emas tersebut kita jual. Tentu harganya itu lebih Baik. mungkin ya bisa 2 kali sampai 3 kali pakai termasuk riba Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih. Namanya orang jual beli ya harus cari untung. Kita beli emas setahun naik, memang itu yang kita cari. Ya, yang tidak boleh itu tukar emas dengan emas saling lebih. Ini tuh nggak boleh. Tapi kalau kita beli emas supaya nanti naik harganya kita jual, boleh. Karena emas dengan perak beda jenis. Beda apa? Jenis, maka boleh yang saling lebihi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para jamaah, ini sudah lebih sekali ini waktu ini. Ya memang maghrib agak telat ya para jamaah, tetapi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik dari apa yang kita ambil. Wal ilmu indallah. Besok malam lagi insyaallah di Pungkang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.